Ya, oke, gua mau ngejelasin tentang sistem imunologi pokoknya. Ini semuanya bakal gue jelasin tentang imunologi. Oke, ini kalau mau baca bukunya ini namanya gua bakal ambil gambar-gambar dari buku basic imunologinya Abbas. Oke. Oke, sekarang pertama-tama kita lihat tabel ini. Tabel ini di sini ada tulisan role of the immune system. Jadi peran dari sistem imun itu apa? Peran dari sistem imun. Pertama adalah pertahanan terhadap infeksi. Pertahanan terhadap tumor. Sistem imun mengenali dan merespon ini jaringan transplant dan molekul yang baru saja diperkenalkan. Jadi sistem imun itu mengenali dan merespon jaringan transplant dan molekul-molekul baru yang baru masuk ke dalam tubuh. Gitu. Sistem imun juga dapat mencederai sel dan apa menginduksi inflamasi yang bersifat patologis. Nah, coba kita lihat satu-satu. Pertama adalah pertahanan terhadap infeksi. Nah, deficient immunity result in increased susceptibility to infection, exemplified by AIDS. Jadi kekurangan imunitas, ya, kekurangan sistem imun itu dapat menyebabkan meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Nah, diperparah oleh AIDS. Vaksinasi itu meningkatkan pertahanan imun dan melindungi terhadap infeksi. Oke. Jadi intinya sistem imun itu sangat berperan terhadap infeksi. Sehingga kalau kita kekurangan, ya, deficient immunity bisa menyebabkan kita gampang sekali terinfeksi. Terus vaksinasi dengan cara pemberian vaksin itu akan meningkatkan pertahanan imun dan melindungi terhadap infeksi. Terus pertahanan terhadap tumor. Ini sangat potensial, ya, sangat berpotensi untuk menggunakan terapi imun terhadap kanker. Jadi apa ya? Karena di pertahanan terhadap tumor. Jadi terapi imun itu sangat berpotensial untuk melawan kanker. Terus yang ini tadi kan dia mengenali dan merespon terhadap jaringan transplantasi, ya, tisu graft itu jaringan transplant, dan dia juga akan mengenal dan merespon terhadap molekul-molekul yang pertama kali masuk ke tubuh gitu loh. Jadi baru pertama kali masuk ke tubuh itu dia akan mengenali itu. Sistem imun akan berespon imun respons, ya, respon imunnya berupa barrier, ya. Barrier itu pembatasan terhadap transplantasi dan terapi gen. Jadi respon imun itu merupakan batasan, ya. Jadi respon imun itu menjadi batasan dari transplantasi dan terapi gen. Maksudnya apa? Jadi respon imun ini sebagai pembatas terhadap, ya, jadi pembatas, dia yang membatasi kita nggak bisa, makanya kita tidak bisa sembarangan memberikan transplantasi dan memberikan terapi gen itu, ya. Jadi kita tidak bisa secara luas, ya, memberikan terapi gen atau transplantasi karena ada pembatasnya, itu respon imun kita sendiri. Immune response are the cause of allergic, autoimmune, and other inflammatory disease. Jadi kadang-kadang respon imun itu adalah penyebab dari reaksi alergi, penyakit autoimun, dan beberapa penyakit-penyakit inflamasi yang bersifat inflamasi. Jadi intinya lo harus tahu bahwa sistem imun itu perannya adalah pertahanan terhadap infeksi, pertahanan terhadap tumor, terus dia dapat mengenali dan berespon
terhadap jaringan transplant atau molekul yang pertama kali masuk ke dalam tubuh. Sistem imun itu juga bisa mencederai sel dan menginduksi inflamasi yang bersifat patologis. Ya. Oke. Nah, ini dia. Seharusnya kalian itu sudah tahu ini. Soalnya di video gue tentang pendahuluan sistem imun, gue udah jelasin ini. Cuman ya udahlah, gue coba jelasin lagi, oke? Jadi gini, imunitas itu dalam tubuh kita dibagi menjadi dua, yaitu innate immunity dan adaptive immunity. Apa bedanya? Jangan mentang-mentang innate immunity ini kamu artiin bahwa ini adalah imunitas lahiriah, alamiah, bawaan lahir. Padahal limfosit ini juga bawaan lahir gitu loh. Nggak bisa, ya. Itu salah persepsi. Menurut gua, menurut buku yang gua baca, innate immunity itu non spesifik, sedangkan adaptive immunity itu spesifik. Nah, spesifik terhadap apa? Non spesifik terhadap apa? Terhadap patogen. Oke. Nih contohnya misalnya ada patogen namanya virus. Si patogen ini virus. Virus itu menginfeksi tubuh kita. Jangan patogen, ya bakteri dah paling mudah. Bakteri. Nah, bakteri itu infeksi tubuh kita. Akhirnya dimakan sama innate immunity. Dia nggak pandang bulu. Bakterinya mau salmonella, mau Neisseria, mau Staphylococcus, dihajar sama dia. Yang penting dia tahu bakteri. Tapi kalau spesifik, ya, itu dia misalnya limfosit itu toksik. Dia maunya apa? Maunya bunuh si Neisseria aja. Gitu. Nggak mau bunuh yang lain. Nah, itu karena dia sudah kenal. Jadi intinya kalau non spesifik, yang pentingnya bakteri dihajar sama dia. Kalau spesifik, adaptive immunity kan spesifik, dia maunya bunuh Neisseria gitu. Kalau ada bakteri lain, dia lebih ngutamain Neisseria daripada bakteri yang lain. Gitu. Intinya gitu ya. Spesifik itu seperti ya gitulah intinya. Dia maunya itu. Tapi kalau non spesifik dia nggak pandang bulu, semua dibabat. Kalau adaptif, spesifik dia pilih-pilih. Oke. Innate immunity itu apa aja? Mulai dari luar, yaitu adalah epithelial barriers. Nah, epithelial barriers ini adalah seperti mukosa atau kulit. Dia sebagai pembatas antara dunia luar dan dunia dalam. Sehingga bakteri itu tidak gampang masuk ke dalam jaringan yang di dalam. Sehingga pada orang-orang yang kebakar stadium 4 yang seluruh tubuhnya kulitnya rusak semua, dia akan mudah sekali mengalami sepsis, yaitu infeksi seluruh tubuhnya infeksi. Karena epithelial barrier-nya hancur. Terus kalau misalnya bakteri itu sudah berhasil menembus epithelial barrier misalnya, dia akan masuk ke dalam tubuh kan. Nah, dia masuk ke dalam tubuh, dia akan difagosit, akan dimakan. Fago itu artinya makan. Sito dari kata sito itu sel. Jadi sel pemakan. Fagosit itu adalah sel pemakan. Di sini kita lihat ada sel yang intinya tidak berbentuk, maksudnya bentuknya bermacam-macam, dengan lobus yang memiliki ini jembatan kecil ini. Ini namanya polimorfonuklear. Di sini yang kita lihat adalah neutrofil. Neutrofil itu termasuk fagosit. Dan yang hijau ini adalah makrofag. Lalu kita lihat ada dendritic cell. Sel dendritic. Oke, selanjutnya ini fungsinya apa sih sel-sel ini? Ya, fungsinya untuk mengolah antigen sebenarnya. Pertama, untuk yang fagosit itu menghancurkan bakteri tersebut.
Kalau dendritic cell ini fungsinya untuk mengolah bakteri tersebut menjadi antigen yang bisa dipresentasikan. Nanti gue jelasin. Terus ada juga lagi sistem komplement. Sistem komplement ini dia akan membuat lubang di bakteri untuk memberantai kompleks sehingga sel itu akan pecah. Terus ada natural killer cell. Dia itu fungsinya adalah membunuh. Dia fungsinya untuk membunuh sel-sel yang terinfeksi, ya, bakteri dan segala macamnya. Dan mereka semua ini bersifat non spesifik, nggak peduli itu bakteri, virus, apapun semua dia hajar. Nah, sedangkan waktu infeksinya itu adalah 0 sampai 12 jam. Jadi mulai dari pertama kali dia infeksi sampai infeksinya mereda itu harus di antara ini. Kalau misalnya infeksinya itu nggak reda-reda lebih dari 12 jam, itu bukan imunitas ada bukan innate immunity, ya, bukan imunitas bawaan, bukan, ya. Jadi ini dia bersifat akut. Jadi intinya pokoknya dia infeksi itu, ya, proses respon imun itu kalau misalnya selesai minimal di bawah 12 jam, pokoknya dia selesainya harus di bawah 12 jam ini, maksimal itu pas 12 jam, itu kita sebut infeksi yang akut. Dan biasanya itu adalah yang terlibat adalah imunitas alamiah. Sedangkan imunitas adaptif itu tidak dari efektor sel pemerannya, sel tokoh pemerannya itu bukan. Kalau yang alamiah itu ada neutrofil, ada makrofag, ada dendritic cell, ada sistem komplement sama natural killer. Kalau di adaptif nggak ada, bukan mereka. Yaitu di adaptif itu adalah sel limfosit. Limfosit itu ada dua jenis, yaitu limfosit B sama limfosit T. Limfosit T ini adalah sistem imunitas adaptif yang diperantarai oleh antibodi. Makanya disebut humoral, sistem imun humoral. Ya. Nah, ini sistem imun adaptif yang humoral itu adalah limfosit B. Dia mempunyai antibodi, dia akan berproliferasi menjadi sel yang aktif, sel yang disebut sel plasma, dan sel yang laten atau yang bersemedi yang disebut sel memori. Nah, sel yang aktif ini, sel plasma itu, dia akan dia akan melakukan blast transformation. Jadi dia akan menjadi lebih muda lagi gitu, sehingga dia akan mensekresikan antibodi fungsinya untuk menetralkan patogen. Nah, sedangkan kalau limfosit T itu dia dibagi menjadi dua. Limfosit T itu dia adalah sistem imun yang diperantarai oleh sel. Makanya imunitas seluler kita sebut limfosit T itu adalah imunitas seluler. Sedangkan limfosit B adalah imunitas humoral karena diperantarai oleh antibodi. Kenapa humoral? Humor itu adalah larutan sebenarnya. Dan antibodi itu larut di dalam plasma, makanya dia diperantarai antibodi, maksudnya humoralnya itu gitu. Ya. Terus selanjutnya kita lihat di sini limfosit T. Ya, makrofag itu nanti akan mempresentasikan. Jadi makrofag itu juga sel APC, ya, dia akan memfagositosis si bakteri lalu mempresentasikannya ke sel T helper. Oke. Jadi dia akan memproses bakteri tersebut, terus memproses antigennya, sehingga dia nanti akan mempresentasikannya melalui MHC kelas 2 ke sel limfosit T. Lalu limfosit T tersebut teraktivasi dan dia berproliferasi, ya, dan berdiferensiasi menjadi sel efektor T-cell. Lalu bisa saja makrofag itu nanti mempresentasikan ke efektor T-cellnya langsung. Nah, biasanya imunitas adaptif ini
durasi respon imunnya itu lebih dari 5 hari, lebih dari 5 hari. Jadi kalau udah di atas 5 hari demamnya nggak sembuh-sembuh, itu udah termasuk yang berperan di situ udah imunitas adaptif. Dan ini disebut kronik, sedangkan yang innate immunity akut, adaptif kronik. Oke, karena dilihat dari waktunya, kalau kurang dari 12 jam ini akut, pasti dia udah selesai sebelum 12 jam itu. Tapi kalau ini wah bisa bertahun-tahun, berbulan-bulan, bertahun-tahun ya. Nah ini adalah kronik sifatnya. Oke. Nah ini kita lihat tabel ini. Lihat tabelan sini. Judulnya humoral immunity sama cell mediated immunity. Ini mikroba, responding lymphocyte, effector mechanism, function. Jadi ini tabel menceritakan tentang adaptive immunity. Loh, kenapa kok adaptive immunity, Dam? Lihat aja humoral sama cell mediated. Imunitas humoral dan imunitas seluler. Nah, ini pasti adaptive immunity, pasti limfosit. Nah, coba lu lihat di situ. Kita mulai dari mikrobanya. Jadi kalau imunitas humoral, mikrobanya kan ada tuh menginfeksi, ya kan? Menginfeksi. Kalau imunitas humoral yang diperantara antibodi, pasti yang sel limfosit yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sel limfosit B. Karena limfosit B ini adalah sel limfosit yang menghasilkan antibodi. Jadi bagaimana caranya dia menetralkan mikroba tersebut? Dengan cara mensekresi antibodi sehingga mikroba tersebut ternetralkan. Gitu ya. Jadi kalau ketika lu tanyain imunitas humoral, sel limfositnya apa? Limfosit B, jangan sampai salah. Terus mekanismenya gimana? Mengeluarkan antibodi. Nah, fungsinya adalah memblok infection dengan cara dia menempelkan antibodinya ke mikrobanya. Mikrobanya bisa gerak nggak? Nggak bisa, tidak bisa menginfeksi akhirnya. Lalu dia akan mengeliminasi, ya, ngeblok infeksi dan mengeliminasi mikroba yang ekstraseluler. Jadi antibodi ini cuman hanya berperan kepada mikroba ekstraseluler. Kalau mikroba intraseluler beda lagi. Dia baru cell mediated immunity. Nanti kita lihat gimana caranya. Nah, sekarang gini. Kita sudah selesai yang humoral ya. Kita bahas yang seluler, imunitas seluler. Imunitas seluler ini ada dua. Pertama, lihat bagaimana cara dia mengolah bakterinya. Pertama dengan cara fagositosis. Yang kedua dengan cara bakterinya harus nginfeksi dulu. Patogennya harus nginfeksi dulu. Oke, kita lihat yang fagositosis. Jadi ini adalah sel hijau, ini adalah sel makrofag. Sel makrofag ini dia mengolah antigennya dengan cara memakan siapa? Bakterinya. Tuh lihat, bakterinya dimakan sama dia. Ya. Dimakan mikrobanya lalu diproses di situ. Nah, yang berperan sel limfositnya adalah limfosit T yang helper. Ya, T helper. Dengan cara apa? Nanti dia dari yang dimakan itu diolah terus diekspresikan antigennya bakterinya itu melalui molekul MHC, molekul kelas 2. Molekul MHC kelas 2. Lalu dipresentasikan ke TCR ini yang kecil ini. Ya, ini TCR yang nempel sama T cell reseptor. Nanti baru dia akan mensekresikan interleukin ini apa ini? Kalau ini apa ini? Pokoknya sitokin ya. Terserah itu mau interferon gamma atau interleukin 4. Pokoknya dia akan memberikan sitokin. Nah, sehingga membuat makrofag lebih aktif lagi, lebih ganas lagi menghancurkan mikroba. Nah, kalau yang ini beda lagi. Kalau ini dimakan bakterinya, fagositosis. Kalau ini dia dengan cara membiarkan bakteri itu atau patogen itu menginfeksi masuk ke dalam. Ini kalau fagositosis berarti lo harus ingat bahwa ini adalah patogen ekstraseluler.
Sedangkan ini adalah patogen intraseluler. Jadi dia bukan dimakan tapi dia menginfeksi masuk ke dalam. Sehingga kalau bakteri sudah masuk ke dalam sel, dia adalah sekarang statusnya adalah sel yang terinfeksi. Nah, bisa terinfeksi oleh virus atau bakteri intraseluler. Juga ada bakteri intraseluler. Nah, nanti baru ketika dia bakteri itu masuk atau virus itu masuk ke dalam, nanti patogen yang ada di dalam itu nanti akan diolah sama proteasom yang ada di dalam selnya, lalu dipecah-pecah jadi antigen kecil-kecil dan dipresentasikan melalui molekul MHC kelas 1. Sehingga sel yang berresponding limfosit ya, sel limfosit yang berperan dalam menghadapi mikroba intraseluler adalah sel T yang sitotoksik. Tapi kalau mikroba yang ekstraseluler itu sel T helper. Paham? Nah, di situ. Jadi ketika dia mengekspresikan, jadi sel yang terinfeksi itu mengekspresikan antigen melalui MHC kelas 1, sitotoksik akan menempel melalui T-sel reseptornya itu dan mengeluarkan racun atau sitokin-sitokin yang memediasi untuk apoptosis. Sehingga bakteri itu keluar dari sel itu sehingga diserang sama makrofag gitu. Paham? Kill infected cell and eliminate reservoir of infection. Jadi membunuh sel yang terinfeksi dan mengeliminasi infeksi yang reservoir. Reservoir itu menjadi apa ya? Dengan gimana caranya? Jadi sel yang terinfeksi itu menjadi reservoir dari bakteri tersebut, sehingga gimana cara mengeliminasinya? Untuk mengeliminasi infeksi itu dengan cara membunuh sel yang terinfeksi tersebut, sehingga kita akan mengeliminasi reservoir penyakitnya gitu. Oke, ini gambar ini menjelaskan tentang bagaimana sistem imun kita bekerja. Jadi kita lihat di sini ya. Untuk yang kurva yang sebelah sini, ini adalah menggambarkan kadar antibodi yang diproduksi. Nah, ini waktu setelah imunisasi. Jadi ceritanya gini. Nah, jadi kita lihat gini. Jadi ada yang namanya respon imun primer sama respon imun sekunder. Jadi ceritanya begini. Pertama kali, misalnya orang yang belum pernah ketemu sama bakteri X misalnya, sama sekali belum pernah seumur hidupnya, dan pertama kali ketemu itu nanti sistem imun kita akan berespon terhadap antigen bakteri X tersebut. Nah, sistem imun yang pertama kali berespon terhadap antigen yang baru pertama kali dikenal disebut primary response. Jadi respon imun primer di situ. Ya. Nah, biasanya primer ini karena dia baru kenal, dia tidak akan membuat terlalu banyak. Karena belum pernah dibuat sebelumnya. Maksudnya belum ada sel B memorinya sebelumnya. Ya. Tapi setelah respon imun primer, nanti sel naifternya dia masih pelongo-pelongo, nggak tahu apa-apa. Nah, terus dia ketemu sama antigen itu, dia udah kenal, dia akan berdiferensiasi dan berproliferasi. Dia akan berproliferasi menjadi banyak, dan beberapa di antaranya berdiferensiasi menjadi sel plasma dan sel memori. Sel memori ini akan terus diam, ya, dan sel plasma ini yang aktif mensekresi antibodi yang kenal terhadap antigen X tersebut. Paham? Nah, lalu sel memorinya anggap aja ya, tadinya naif sel B yang pelongo-pelongo ini masih satu. Cuman gara-gara udah kenal sama antigen ini, dia berproliferasi menjadi 100.000. 100.000, satu selnya jadi sel plasma, berarti 100.000 kurang 1 berapa ya? 99.999 jadi sel memori, sel B memori. Oke. Terjadi, tapi kalau cuman baru sel plasma, terjadi nggak penyakitnya? Terjadi dong, karena yang jadi sel plasma cuma satu. Jadi pada respon imun yang pertama, manifestasi penyakitnya itu kelihatan gitu. Jadi lo bakal sakit terlebih dahulu. Cuman sel memorinya sudah terbentuk 99.999. Sehingga ketika antigen X suatu saat datang lagi,
Tadi kalau yang sebelumnya kan yang aktif cuma satu ya dari pelongo-pelongo. Tapi ini udah nggak pelongo-pelongo lagi sel memori ini. Dan jumlahnya udah ada 99.999. Tiba-tiba masing-masing dari 99.999 itu berproliferasi menjadi 100.000. Kalikan semua tuh. Jadi banyak sekali kan. Langsung berproliferasi banyak sekali kan. Ya kan? Pokoknya udahlah kalikan aja lah, terserah lu deh. Nah, terus yang 99.999 tiba-tiba semuanya jadi sel plasma dan yang sisanya yang banyak tadi jadi sel memori. Sehingga kalau yang 99.999 jadi sel plasma, otomatis dia jadi tinggi sekali dong, lebih hebat daripada sebelumnya. Makanya ketika antigen X datang lagi, dia langsung dihajar tanpa ada manifestasi sakit sama sekali. Itu. Nah, terus terus kalau misalnya penyakitnya sudah hilang kan turun lagi. Tapi turunnya nggak dari nol lagi. Tapi karena kenapa turunnya nggak ke nol lagi? Kan di sini nol. Karena sel B memorinya sudah dibentuk di sini. Jadi di sini ada berapa sel B memori? Ya kalikan aja tadi. 100.000 dikali 99.999. Nah, begitu ada sel antigen X-nya lagi datang lagi misalnya. Terus yang banyak tadi berproliferasi lagi tiba-tiba gitu. Makanya setiap antigen ini, setiap penyakit itu datang setiap penyakit itu datang dan datang lagi, diri lu tuh semakin lebih kuat, lebih kebal, lebih imun daripada sebelumnya. Gitu loh. Karena ada sel B memory ini. Ngerti? Jadi darinya satu berproliferasi jadi 100.000, terus satunya jadi sel plasma 99.999-nya tuh jadi sel memori, tiba-tiba ada antigen X lagi, tiba langsung aktif lagi. Tapi dia bedanya udah nggak pelongo-pelongo lagi kan, ini sudah tahu kan. Ya udah. Jadi aktif, jadi 99.999-nya jadi sel plasma. Tapi sebelumnya sel memori ini kan aktif ya. 99.999-nya misalnya itu menggandakan diri lagi menjadi sebanyak 100.000 tiap-tiapnya itu tadi, dan 99.999-nya itu jadi sel plasma tiba-tiba, kan otomatis lebih kuat dari sebelumnya gitu loh. Itulah kehebatan dari respon imun sekunder. Tapi kenapa kok respon imun yang ketiga nggak disebut tersier, terus kuartener? Enggak, cukup yang kedua aja udah cukup hebat. Jadi dianggap yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh itu sebagai respon imun sekundernya. Nah, bagaimana kalau ini antigen X-nya kan sudah pertama kali ya. Tapi ini kok bareng sama antigen Y. Antigen Y udah kenal belum masalahnya? Ternyata antigennya belum kenal, yang udah kenal antigen X. Tetap antigen Y akan jadi respon imun primer dulu. Baru ketika antigen Y datang lagi di sana baru respon imun sekunder berlaku. Jadi dari situ lu bisa lihat, lu bisa ambil kesimpulan bahwa respon imun sekunder itu lebih hebat daripada respon imun primer. Makanya orang berpikir untuk membuat vaksin. Karena vaksin itu adalah attenuated pathogen. Maksudnya patogen yang dilemahkan, yang bagian virulensinya dibuang, sisanya cuman antigennya doang. Nah, kalau antigennya doang kan tidak bersifat merusak, ya kan? Jadi antigennya itu dimasukin tubuh kita supaya terjadi respon imun primer, sehingga ketika ada bakterinya yang beneran datang sudah siap menghancurkan. Jadi setidaknya vaksin tuh ceritanya misalnya lu tuh pembunuh bayaran. Nah, vaksin itu adalah lu ngasih ngeliat fotonya, foto orang yang mau dibunuh. Lu kan belum ngeliat orangnya kan, belum pernah ketemu kan, tapi lu ngeliat fotonya kan. Nah, itulah vaksinnya. Jadi ketika orang yang datang lu tahu harus bunuh yang mana gitu. Itulah prinsip vaksinasi itu di situ. Ya. Sip. Oke. Ini adalah organ nodulus limfatikus. Nodulus limfatikus itu yang di bagian cembungnya itu terdapat pembuluh aferen. Pembuluh aferen ini adalah tempat masuknya sel dendritik yang sudah mengolah antigen tersebut. Nah, oke, kita lihat. Nodulus limfatikus itu ada dua regio ya.
Ini regiocortex dan medula. Regiocortexnya sendiri dibagi dua, folikular sama paracortex. Oke, sedangkan di medulanya itu isinya adalah sinus medularis. Ya. Nah, bagaimana caranya sel dendritik itu masuk? Dia melalui sel afferent. Nah, sekarang pertanyaannya dari mana sel-sel T naif, sel B yang naif yang masih pelongo-pelongo masuk, misalnya barusan keluar dari timus sama bone marrow. Itu dia masuk melalui pembuluh darah. Dia masuk pembuluh darah sampailah di sinus medularis. Nah, nanti mereka tahu bakal bersemayam di mana. Sel T dia akan bersemayam di regio paracortex. Sedangkan sel B dia akan bersemayam di folikel-folikel yang ada di regio cortex ini. Gitu. Nanti baru ketika dendritik ini masuk melalui pembuluh afferent, dia akan mempresentasikan antigennya melalui molekul MHC kelas 2 ke sel T yang ada di regio paracortex. Kenapa sel T? Karena sel dendritik ini adalah spesialis untuk mempresentasikan antigen ke sel T naif helper. Gitu. Setelah itu, ketika sel T yang ada di sini sudah sudah aktif ya, sudah kenal, dia akan berarti menjadi sel efektor kan. Nah, dia bisa juga jalan lagi ke efferent keluar gitu. Atau jadi sel T-nya efektor itu dari regio paracortex yang sudah aktif, dia akan masuk ke sinus terus keluar ke efferent limfatik untuk bersemayam di jaringan-jaringan yang memerlukan dia gitu. Ya. Nah, terus kalau di sini ada limfosit B. Rumahnya limfosit B. Oke. Jadi aliran limfa ini dia akan masuk melalui afferent, keluarnya dari efferent. Nah, ini tujuannya nanti ke ductus thoraxicus atau ductus thoraxicus sinistra. Sinistra apa? Ductus thoraxicus, lupa gue. Lupa, cari aja lah, ada namanya. Ya. Yang dia akan bermuara di vena subclavia kalau salah, lupa. Ada namanya. Ya, lupa gue. Pokoknya intinya begitu, ya. Oke. Kalau itu tadi adalah kalau ini tadi adalah nodulus limfaticus, yang ini adalah limpa. Limpa fungsinya adalah untuk menyimpan sel darah merah sebagai cadangan, dan satu lagi adalah merombak sel darah merah yang sudah usang dan tua. Nah, menurut histologinya, limpa itu jaringannya dibagi menjadi dua, pulpa rubra sama pulpa alba. Ini yang kita lihat. Ini adalah pulpa alba nih. Nah, pulpa alba itu nanti akan dikelilingi oleh sinus marginalis. Sinus marginalis ini pembatasnya, dan di tengah adalah arteri sentralis. Nah, di sepanjang arteri sentralis nanti akan berkumpul sel T di situ. Menyelubungi pinggir-pinggirnya dari arteri sentralis. Jadi dia membentuk yang disebut pulse periarteriolar lymphoid sheath. Jadi dia akan menyelubungi si arteri sentralis. Si sel T itu saking banyak dia nanti akan menyelubungi si arteri sentralis. Sedangkan sel B itu dia akan tinggal di ujung-ujung sini gitu, sel B. Membentuk folikel-folikel. Nah, jadi kalau di pulpa alba di pulpa alba ini ya, nanti di bagian tepi-tepinya itu banyak folikel-folikel ya yang berbatasan dengan arteri sentralis, sinus marginalis itu. Dan di situ rumahnya dari sel B, sedangkan yang di pulse itu adalah rumahnya si
sel T. Udah gitu doang. Ini adalah limpa. Kalau yang tadi nodulus limfatikus. Nah, jadi gini. Sebenarnya apa sih bedanya nodulus limfatikus sama limpa? Dua-duanya adalah untuk eh, menyaring antigen, bakteri segala macam. Nah, masalahnya bedanya di mana? Kalau ini dia menyaring antigen dan bakteri segala macam dari apa? Dari kelebihan cairan jaringan melalui pembuluh limfe. Sedangkan ini melalui darah ya. Jadi bakteri yang masuk di dalam darah itu nanti akan dihajar di sini gitu. Paham? Nah, bedanya ini adalah penyaring cairan jaringan ini penyaring cairan jaringan sedangkan ini penyaring darah. Siapa penyaring darah dari bakteri, antigen dan segala macam? Limpa. Siapa penyaring apa? Penyaring antigen, bakteri segala macam dari kelebihan cairan jaringan? Nodulus limfatikus gitu. Nah, ini tadi gue mau jelasin sedikit HEV. HEV itu adalah perbatasan antara venula dengan arteriol. Ya, jadi venula dengan kapiler itu perbatasan antara kapiler dengan venula di mana tempat keluarnya si limfosit T, limfosit B ini ke dalam jaringan nodulus limfatikus. Itu adalah HEV. Oke. Ini adalah gambar apa? Ini adalah gambar ini adalah barisan mukosa usus kamu. Nah, ini cryptus, ini villi. Coba. Ini filus sebenarnya nih. Kalau yang kecil-kecil di sana itu mikrofilus. Nah, ini filus gede. Ya. Kita lihat di sini. Ceritanya nih makanan yang lu makan tuh banyak bakterinya. Lu soalnya makan di Amigos sana tuh, yang cucinya di Kali Grogol. Banyak bakterinya nih masuk ke dalam usus lu nih. Wah, berpesta pora. Nah, untungnya di balik mukosa usus kamu yang ada namanya lamina propria terdapat jaringan limfoid yang terasosiasi dengan mukosa. Jadi disebut MALT, Mucous Associated Lymphoid Tissue. Jadi jaringan mukosa yang terasosiasi dengan mukosa. Kebetulan mukosanya adalah mukosa usus kamu, gitu. Ya. Nah, di situ. Jadi bakteri-bakteri itu nanti yang ada di lumen itu dia berenang-berenang happy-happy gitu kan. Nah, terus ada sel M ternyata di antara barisan mukos epitel usus lu itu. Nah, si bakteri itu, si sel M ini fungsinya menangkap bakteri itu dan memindahkannya masuk ke dalam jaringan limfoid yang terasosiasi tadi. Nah, di jaringan limfoid yang terasosiasi tadi ada terdiri dari folikel dan korteksnya ini yang biru ini. Nah, folikel pasti ini isinya sel B, sedangkan yang korteksnya ini isinya sel T. Udah gitu aja. Oke, jadi ceritanya bakteri itu ditransfer oleh sel M masuk ke dalam jaringan ini supaya nanti akan dihancurkan oleh sel-sel imun kita yang ada di situ. Nah, di sini kita lihat ada sel dendritik. Sel dendritik ini fungsinya adalah untuk merepresentasikan ke sel T. Di sini juga di jaringan di lamina propria juga terdapat makrofag. Ya. Di sini juga terdapat plasma sel. Plasma sel itu adalah sel B yang aktif kan. Dia akan mensekresikan imunoglobulin A. Ini IgA ini adalah antibodi kelas A yang ciri khasnya adalah dia disekresikan bersama dengan cairan-cairan mukosa gitu. Sehingga IgA ini keluar ke dalam lumen usus lo sehingga dia akan bisa memblokade si bakteri ini untuk tidak menginfeksi. Jadi IgA ini ya satu-satunya nih ya antibodi yang keluar melalui sekret. Nah, sisanya seperti IgG, IgM, IgE, IgD, pokoknya selain yang A itu semua harus di dalam darah. Dia harus larut di dalam darah. Sedangkan IgA larutnya di dalam sekret sehingga bisa masuk ke dalam lumen usus lu. Dan dia sudah bisa menetralisir bakteri sebelum bakteri itu masuk ke dalam jaringan tubuh lu. Hebat kan? Hebat. Nah, di sini cryptus tempat sisa-sisa bangkai-bangkai bakteri. Nah, di sini virus.
Nah, di situ banyak tuh sel T itu yang terasosiasi di situ. Namanya intraepithelial limfosit ada. Jadi limfosit yang di sebelah-sebelah sih sel, di sebelah-sebelah sih ini apa epitel usus lu. Nah, misalnya gini, sekarang nih ada bakteri nih berhasil dimakan sama dendritik. Nanti dendritik itu akan masuk ke sentral lakteal. Tahu sentral lakteal? Sentral lakteal ini adalah pembuluh limfa yang ada di tengah-tengah dari vilus. Ini kan vilus ya. Jadi di tengah-tengah vilus itu ada pembuluh limfa di tengahnya. Nah, itu disebut sentral lakteal. Jadi dendritic cell itu ketika dia makan si bakteri, dia akan masuk ke dalam sentral lakteal dan masuk ke nodulus limfatikus melalui pembuluh aferen. Lihat di situ. Nah, mungkin dalam perjalanannya awal dia masih menghancurkan itu, dan selama perjalanan dia dari sentral lakteal sampai ke nodulus limfatikus yang ada di mesenterium, dia akan mengolah bakteri itu tadi menjadi kecil-kecil dan dipresentasikan melalui MHC kelas 2. Sehingga ketika udah masuk di dalam nodulus limfatikus nanti akan dipresentasikan ke sel T. Mana yang belum gue ceritain di sini? Di sel B rumahnya di folikel, sel T rumahnya ya sekitar sinilah, dia tersebar. Ya kan? Nah, jadi ini adalah tadi yang gue bilang tadi, bakteri tempat berenang-berenang adalah lumen intestinal. Ingat, lumen intestinal itu adalah dunia luar, masih dunia luar, belum dunia dalam. Ya. Ini epitel mukosa usus lo. Ini lamina propria, lamina propria maksudnya istilahnya dagingnya, di situ jaringan ikat di bawah mukosanya itu. Lamina propria isinya macam-macam ya, lo lihat tadi. Jadi MALT ini atau plug pair ini, pair patch ini adalah MALT. Salah satu MALT, mucous associated lymphoid tissue. Dia berada di lamina propria. Jadi ketika ditanya MALT itu terdapat di A. Intestinal lumen, B. Mucosal epithelium, C. Lamina propria, D. mesenterium. Jawabannya lamina propria gitu. Oke? Nah, lalu ini yang tadi ya presentasikan gitu. Oke. Nah, tabel ini menjelaskan bagaimana caranya sel-sel imun kita baik yang spesifik maupun yang non spesifik maupun yang spesifik dalam mengenali patogen. Oke? Oke, coba kita lihat di sini. Ini kan makrofag, berarti dia non spesifik. Nah, makrofag non spesifik ini mempunyai reseptor-reseptor yang hanya mengenali pola. Ya. Nih, pattern. Dia hanya mengenali pola. Sedangkan yang di spesifik dia mengenali antigennya, bukan pola lagi, tapi dia mengenali antigen. Ini yang membedakan. Jadi kalau pola misalnya ini untuk pola yang bulat gini, ada yang polanya yang kayak segitiga gini, ada polanya gini. Jadi maupun ini kan polanya sama, lu lihatnya enggak? Semuanya kan bakterinya sama, ya kan? Polanya yang dikenali ya polanya yang sama ini. Tapi kalau adaptive immunity yang dikenali itu sesuatu yang berbeda-beda itu. Lihat, kalau ini kan ini sama ini dari ketiga bakteri ini mana yang sama? Yang bulat-bulat ini aja kan? Tapi yang beda apa? Kotak, segitiga sama ini. Nah, yang berbeda-beda ini yang dikenali oleh si spesifik. Makanya dia sifatnya spesifik tuh. Dia mengenali yang ini. Kalau yang ini kan sama semua. Nah, dia hanya mengenali pola. Kalau yang non spesifik itu dia hanya mengenali pola. Intinya di situ ya. Oke, gua terjemahin nih. Jadi innate immunity and adaptive immunity dalam spesifisitasnya dia berbeda. Pertama, untuk innate immunity yang non spesifik dia akan mengenali kelas-kelas mikroba tersebut yang memberikan struktur yang sama gitu kan. Jadi dia hanya mengenali pola yang sama. Jadi bakteri mungkin beda-beda, tetapi bakteri-bakteri itu kan merupakan kelas yang memiliki manosa. Jadi walaupun bakterinya beda-beda, tapi dia mempunyai tiga-tiganya mempunyai manosa yang bisa dideteksi oleh manosa reseptor. Nah, biasanya
makrofag ini kan innate immunity non spesifik, dia memiliki masa reseptor itu, ya. Oke. Nah, kalau untuk yang adaptif ini misalnya antibody itu dia mengenali antigennya. Ini antigen yang benar-benar berbeda. Walaupun mereka sama-sama bakteri yang memiliki manosa, tapi mereka adalah bakteri yang berbeda kan. Nah, identitas yang sangat mendalam ini yang bisa dikenali oleh sel imun adaptif. Jadi benar-benar different, benar-benar berbeda gitu. Nah, untuk reseptornya sendiri untuk innate immunity atau imunitas alamiah itu reseptor polanya itu adalah ini, PRR namanya, pattern recognition receptor, reseptor yang mengenali pola. Jadi kalau untuk mengenali pola manosa dia adalah manos reseptor. Yang untuk mengenali yang kayak gini scavenger reseptor, untuk mengenali formil peptida N-formil ya ini N-formil peptida reseptor, sama mengenali bakteri itu toll-like reseptor. Jadi dia hanya mengenali pola ya. Sedangkan ini TCR ya, IG imunoglobulin, ini T-cell reseptor, dia mengenali apa? Mengenali yang lebih spesifik lagi gitu, bukan pola, benar-benar antigennya gitu. Ya. Di A, B, C gitu. Jadi yang ini ngenalin A, yang ini ngenalin B, ini ngenalin C. Sedangkan ini sama-sama mengenali yang sama kan. Maupun A, B, C tapi sama-sama bakteri manosa. Sehingga dia perlu reseptor manosa aja udah cukup makrofag untuk mengenali oh itu pasti bakteri dan dihancurkan. Tapi kalau ini dia mengenali oh ini bakteri A dengan imunoglobulin cocok dengan yang bakteri A gitu. Ini bakteri B, ini bakteri C. Nah, distribusi reseptornya itu kalau yang reseptor yang non spesifik ini adalah non klonal. Dia bukan klonal tipenya. Jadi identical receptor on all cell of the same lineage. Jadi sama. Reseptornya sama semua. Jadi antara reseptor ini sama reseptor ini yang satunya itu sama persis, identikal. Tapi kalau TCR nih antara sel limfosit yang satu dan limfosit yang lain, walaupun sama-sama mempunyai TCR tapi TCR-nya bisa beda karena spesifisitasnya yang tinggi ya. Jadi dia sifatnya klonal. Ya, gitu. Clones of lymphocyte with distinct specificities express different receptor. Jadi dengan spesifisitas yang berbeda dia akan mengekspresikan reseptor yang berbeda walaupun sama-sama TCR, tapi ini bisa mengenali misalnya antara limfosit satu sama limfosit lain, dia yang satu mengenali bakteri yang lain, yang satu juga bakteri yang lain. Jadi nggak pattern kayak gini, nggak mengenali pola gini. Oke, terus diskriminasinya dengan of normal self and non self itu ya dia bisa sehat ya. Jadi dia bisa membedakan antara itu sel dirinya sendiri atau itu sel dari bakteri patogen gitu. Antigen dari dirinya jadi dia bisa membedakan itu antigen berasal dari sel tubuh kita sendiri sehingga dia tidak menyerang, dan dia juga bisa mengenali oh itu antigen dari sel bukan tubuh kita sehingga diserang gitu. Jadi dia bisa membedakan antigen diri dan antigen asing. Sedangkan ini juga bagaimana cara dia kalau yang apa? Ini adaptif ya, berarti adaptif itu spesifik. Jadi dia juga bisa membedakan mana yang antigen diri dan antigen asing. Nah, dengan cara apa? Dengan cara beberapa seleksi, ada seleksi negatif dan positif di situ. Kalau dia sel limfosit itu mengenali antigen diri, dia bakal dibuang gitu ya. Ya. Sedangkan untuk mengenali antigen asing, dia akan dipelihara terus. Gitu. Kalau ini memang dia sudah bisa tahu karena dia pattern mengenali pola, dan pola-pola yang ada di sini itu tidak pernah ada di pola-pola yang ada ini nggak pernah ada di permukaan sel tubuh kita sendiri. Jadi dia nggak bakal mungkin nyerang tubuh kita sendiri. Tapi kalau antibody ini, kalau misalnya dia lolos tes seleksi, bisa aja nyerang sel tubuh kita sendiri gitu. Oke. Nah, ini adalah gambar perjalanan hidup si makrofag. Ya.
Lu lihat di situ. Jadi ujung-ujungnya makrofag. Makrofag itu asalnya dari mana? Nah, ini bone marrow stem cell atau hematopoietic stem cell, ya. Jadi bone marrow stem cell itu nanti akan berkembang ke arah ke jalur myelositik di mana dia akan berkembang menjadi monosit. Nah, monosit ini adalah cikal bakal si makrofag karena monosit monosit tambah monosit tambah monosit tambah monosit dia akan jadi makrofag gitu. Makrofag akan berdiferensiasi. Nah, ini kalau lu tulis, lu lihat di sini tulisannya tisu makrofag. Jadi dia berasal dari apa? Stem cell sumsum tulang. Jadi monosit, nanti monosit itu masuk ke jaringan sehingga dia akan berubah menjadi makrofag. Jadi di sini ini ngomongin makrofag residen, yaitu makrofag jaringan. Ya kan? Nah, dia akan menjadi misalnya kalau dia berhenti berkembang di jaringan apa central nervous system dia disebut mikroglia. Kalau dia berkembang di jaringan hati, sel Kupfer. Kalau berkembang di jaringan paru-paru, alveolar. Alveolar makrofag namanya atau sel debu. Yang terakhir kalau dia berkembang di sumsum tulang disebut osteoklas. Ini fungsinya untuk menggerogoti tulang dari dalam sehingga terbentuklah tulang itu yang berbentuknya seperti struktur yang seperti pipa, spongiosa gitu. Itu adalah kerjaan si osteoklas. Nah, makrofag yang teraktivasi dia akan memakan patogen. Ya. Sip. Oke. Sekarang lanjut ke apa ini? Ini gambar apa sih? Yoi, betul. Ini adalah gambar sistem komplement. Oke. Nah, pengaktifan sistem komplement itu intinya adalah pengaktifan protein C3. Intinya di situ. Tapi untuk mengaktifkan C3 ini diawali oleh berbagai jalur yang berbeda ternyata. Ini hanya pembukaan. Dan ini startnya di sini. Untuk sampai start itu kita perlu pembukaan. 3 pembukaan ini. Sehingga kalau sudah pembukaan, startnya mulai langsung terbentuk membran T kompleks. Di mana akan melisis si bakteri tersebut. Kita bahas satu persatu. Jadi ada alternative pathway. Sebenarnya ini udah gue jelasin sih di video komplement ya. Ada kok di video komplement. Gini aja deh. Gue jelasin umumnya aja. Kalau mau penjelasan lebih khusus, buka lagi video gue tentang komplement. Ada di YouTube. Oke, gue jelasin secara singkat aja. Intinya, untuk mengaktifkan sistem komplement itu C3 harus diaktifkan. Sehingga C3 akan diaktifkan. Ada C3B sama C3A. C3B ini bisa sebagai opsonin. Ya, C3B itu bisa sebagai opsonin dan meningkatkan fagositosis. Nah, C3B ini juga bisa mengaktifkan C5. Nah, C5B sama C3B dan C8 sampai C9 akan membentuk membran T kompleks dan akan melubangi si bakteri ini. Nah, terus pertanyaannya, C3A dan C5A fungsinya untuk apa? Sebagai mediator inflamasi. Oke? Pokoknya inti akhirnya, jalur akhirnya adalah membentukkan MAC ini, membran T kompleks. Fungsinya adalah melubangi bakteri tersebut. Nah, yang gue mau bilang di sini adalah inisiasinya, pembukaannya. Pembukaan untuk pengaktifan C3 ini bisa ada 3 jalur, ada alternatif, classical pathway, sama lectin pathway. Dimana untuk alternatif pathway itu tidak cukup perlu dengan mikroba. Jadi ketika C3 itu tidak akan pernah menempel, tidak akan pernah aktif kalau sel tubuh yang dia temui itu kalau misalnya nggak ada mikroba. Dia aktif ketika sel mikroba ada. Dia akan nempel langsung ke mikroba karena mikroba itu tidak memiliki antigen diri. Ya, sehingga langsung ketempelan. Gitu. Oke. Nah, classical pathway itu di mana protein yang biru ini adalah C1 berikatan dengan antibodi yang sudah berlekat pada antigen sehingga akan mengaktifkan C4 dan C2 ya. Terus lalu akan mengaktifkan C3 dan selanjutnya ke membran T kompleks. Sedangkan lectin pathway sama, dia berikatan dengan manosa. Ada lektin yang berikatan manus binding lektin. Jadi lektin yang berikatan dengan manosa pada bakteri sehingga mengaktifkan C4 dan C2 terus mengaktifkan C3 dan selanjutnya ke sana.
Jadi intinya pengaktifan sistem komplement ada 3 jalur, yaitu alternatif pathway di mana tidak memerlukan apa-apa, cukup antigen mikroba, classical pathway dipengaruhi oleh antibody, dan lectin pathway yang dipengaruhi oleh ini apa antigen manusia yang ada di bakteri. Oke? Sip. Rolling. Nah, ini ada tulisan rolling di sini nih. Nah, maksudnya apa nih? Waduh, nggak ngerti gue, bro. Santai, santai. Jangan panik, jangan panik. Oke? Pelan-pelan. Ini adalah cerita migrasi neutrofil eh, dari aliran darah ya. Dari aliran darah ketika terjadi infeksi akut. Bagaimana dia? Jadi ceritanya ada infeksi akut di jaringan kan? Ya. Infeksi akut di jaringan. Terus neutrofil ini mau membantu ceritanya dia dari darah. Nah, gimana caranya dia keluar dari pembuluh darah, men? Kan karena infeksi terjadi di jaringan kan, bukan di pembuluh darah kan. Dia harus keluar ke jaringan. Nah, jadi ceritanya gini. Pertama, ada yang namanya rolling. Jadi dia akan gelundung dulu, gelundung. Habis itu nanti dia akan terus ada yang namanya fase aktivasi integrin oleh kemokin. Terus nanti ada stabil, adesi yang stabil, baru migrasi melalui endotelium yang disebut diapedesis. Jadi ceritanya gini, leukosit yang sudah siap ini, jadi terjadi ada infeksi dulu ya di jaringan. Nah, makrofag akan mengeluarkan sitokin dan kemokin. Nah, kemokin ini menyebabkan pengaktifan sel endotel. Nah, pengaktifan sel endotel sehingga endotel ini mengeluarkan reseptor-reseptornya ini, selektin. Ya. Jadi gara-gara kemokin itu, ini ada proteoglikan yang sebagai reseptor kemokin sehingga endotel ini teraktivasi, dia mengeluarkan selektin ini. Nah, selektin yang keluar tiba-tiba selektin yang keluar ini akan menarik ligannya nih, selektin ligan yang ada di neutrofil, sehingga selektin yang keluar ada selektin ligan langsung nempel ke sini, jebret tuh nempel. Yang pertama adalah selektin dulu, ya enggak? Gitu. Kapan selektin ini keluar ya? Gara-gara aktivasi endotel itu tadi, gara-gara kemokin yang dikeluarkan oleh makrofag yang sedang melawan infeksi yang ada di jaringan gitu. Jadi dia mengeluarkan kemokin sehingga endotel yang terdekat teraktivasi oleh kemokin, mengeluarkan selektin. Nah, neutrofil yang patroli tiba-tiba langsung ketempelan ke situ karena ada selektin yang keluar. Habis gitu, nah selektin yang udah keluar ini dia akan dilanjutkan oleh penempelan integrin. Nih, integrin. Tapi tunggu dulu. Ini penempelan si kemokin reseptor. Jadi kan kemokin tadi kan nempel di proteoglikan. Nah, nanti yang satu nempel di proteoglikan, yang satu lagi nempel di kemokin reseptor yang ada di neutrofil. Jadi agak lumayan stabil kan. Baru integrinnya ketika dia sudah nempel gini, afinitas integrin tuh sangat tinggi sehingga selanjutnya adalah penempelan integrin. Karena afinitas yang sangat tinggi ini integrin, maka ini penempelan adesi ini sangat stabil begitu. Baru setelah sudah stabil, baru dilanjutkan dengan migrasi melewati endotel yang disebut diapedesis. Nah, lalu si neutrofil yang sudah masuk ke jaringan akan mengikuti kemokin bergerak mendekati medan perang di mana terjadinya infeksi. Oke. Dan ketika makrofag itu memakan bakteri, dia akan mengeluarkan ini interleukin 1 dan TNF sitokin. Ya, fungsinya ya untuk sebagai apa? Pirogen endogen. Nanti dia akan masuk ke dalam pembuluh darah, dibawa ke talamus, turunlah termostat sehingga badan jadi demam, suhu jadi panas gitu. Peningkatan termostat sehingga tubuh kita suhunya naik, ya. Jadi harus lihat di sini harus ada ligan, di sini juga harus ada ligan. Integrin tuh ligan di endotel, jadi ligan. Ini integrin. Jadi kalau ngomongin integrin, ligannya di endotel. Kalau ngomongin selektin, ligannya di neutrofil. Gitu ceritanya. Oke? Ini udah gue jelasin semua nih, ya. Oke, sip. Nah, ini gambar menceritakan bagaimana
makrofag itu memfagositosis sel. Oke. Nah, ini kan lu lihat ini adalah si lectin reseptor tadi kan, dia berikatan sama manusia yang ada di bakteri kan. Nah, lu fokusnya di sini aja. Ini nggak usah, ntar dulu ya. Nah, ini ada lisosom. Lisosom itu adalah kayak semacam kantung vesikel yang ada di dalam si sel yang berisi enzim-enzim yang untuk melisiskan bakteri. Jadi ceritanya si lectin reseptor ini nggak cuma satu, dia banyak ternyata di permukaan sel makrofag. Nah, dia akan menempel sehingga akan terbentuk vesikel yang melipat dan menggulung si bakteri tersebut sehingga bakteri itu terperangkap dalam suatu vesikel yang berisi bakteri di dalamnya. Nah, vesikel yang berisi bakteri di dalamnya disebut fagosom. Nah, proses ini tadi adalah fagositosis. Nah, fagosom dicampur vesikel yang berisi enzim penghancur ini yang disebut lisosom itu nanti akan bersatu menjadi fagolisosom. Nah, di sini dia cerita penghancuran bakteri itu dimulai. Jadi, ketika menghancurkan bakteri, arginin dengan inos dirubah. Inos ini suatu enzim, dia akan merubah mengambil nitrogen oksida dari arginin sehingga arginin menjadi sitrulin gitu loh. Jadi arginin punya gugus NO. Nah, gugus NO pada arginin itu diambil sama si inos. Terus arginin yang kehilangan gugus NO menjadi sitrulin. Nah, NO itu dimasukkan ke dalam sel fungsinya untuk menghancurkan si bakteri tersebut. Nah, terus ada juga enzim-enzim fagosit oksidase ini. Dia menggunakan oksigen dirubah menjadi apa ini? Radical oxygen species. Jadi spesies oksigen yang reaktif, yang radikal. Jadi untuk menghancurkan si bakteri juga. Terus ada beberapa enzim-enzim lisis, enzim-enzim litik ya, yang fungsinya buat ngancurin si bakteri juga. Jadi membunuh mikroba dengan ROS, NO dan lisosomal enzim yang ada di dalam fagolisosom gitu. Nah, ini dia ya ceritanya. Jadi mikroba berikatan dulu dengan si lectin reseptor ya, itu fagosit reseptor, contohnya ini lectin. Terus dia fagosit membentuk membran yang membungkus si bakteri tersebut. Ya, terus mikrobanya masuk di dalam kan, di dalam fagosom. Terus penggabungan fagosom dengan lisosom menjadi fagolisosom dan penghancuran itu tadi. Oke. Nah, ini soal aktivasi dari sel T. Kita lihat di sini ya. Oh, bukan, ini sel limfosit. Aktivasi sel limfosit. Ya, jadi mau itu sel T atau sel B, yang namanya aktivasi limfosit itu harus memerlukan dua sinyal. Sinyal pertama itu berasal dari antigen yang berikatan dengan T reseptor atau B reseptor yang ada di permukaan sel limfosit tersebut. Kalau emang dia sel T namanya TCR, T sel reseptor, sedangkan kalau dia sel B BCR, B sel reseptor. Nah, ikatan antigen mikroba dengan surface reseptor ini menyebabkan terbangkitnya sinyal pertama. Nah, untuk bisa mengaktifkan limfosit ini dibutuhkan sinyal kedua yang berasal dari molekulnya mikroba itu sendiri. Molekul yang dihasilkan mikroba itu sendiri yang berikatan pada berikatan pada reseptor yang ada di sini di permukaannya situ. Jadi molekul induced by microbe. Jadi molekul yang dihasilkan oleh mikroba tersebut melekat pada reseptor yang pas sehingga menimbulkan sinyal yang kedua. Nah, dua sinyal ini terpenuhi barulah aktif sel limfosit tersebut. Jadi sel limfosit yang aktif akan melakukan proliferasi dan diferensiasi. Jadi syaratnya ada dua sinyal. Oke? Sip. Ini gambar lebih rinci lagi gimana pengaktifan sinyal pertama. Jadi ceritanya ada T cell reseptor. Ini T cell reseptor, yang ini MHC. Nah, biasanya ini kalau T cell ini tergantung, kalau T cellnya ini si helper berarti MHC-nya kelas 2, tapi kalau ini sitotoksik MHC-nya kelas 1. Nah, kalau lihat ini kita lihat ada peptida, residu peptida ya. Di sini ada residu jangkar residu peptida. Pokoknya intinya ini adalah
pengikatan dari sel T reseptor ya. Dan ini MHC. MHC ini dia mengikat antigen. Ini antigen nih. Peptida ini adalah antigen. Ini semua antigen yang diolah ditempelkan ke MHC lalu dipresentasikan ke sel T reseptor gitu. Ya, ini gambarnya lebih rinci aja. Oke. Nah, gini. Jadi kalau kita lihat kan mikroba itu kan nempel di epitel ya. Ini kan mukosa nih. Kulit atau mukosa itu kan isinya epitel kan. Nah, bakteri itu nempel di epitel tersebut baru paling dekat di situ ada sel dendritik, paling dekat dengan mukosa tersebut sehingga bakteri tersebut akan diolah sama sel dendritik. Nah, masalahnya mukosa epitel ini ada di mana aja? Ada di kulit, ada di lumen di lumen tractus gastrointestinal dan di lumen tractus respiratorius. Ya. Kalau udah belajar histologinya pasti lu tahu lah, ya. Nah, dari situ bakteri kan dari luar kan nempel di atas kulit. Bakteri masuk dari mulut, dia masuk di lumen dan dia bakteri yang kehirup gitu kan dia akan nempel di mukosa tractus respiratorius akan diproses sama sel dendritik yang berada tepat di bawahnya itu. Nah, ya. Ini adalah antigen yang bebas. Antigen bebas yang serpian-serpian antigen ini yang nanti akan dibersihkan oleh sel-sel makrofag jaringan ya. Sedangkan yang ini yang mikroba ini yang sudah diproses sama sel dendritik akan dibawa masuk ke drainasenya, yaitu drainasenya adalah si kapiler limfe. Jadi si dendritik itu masuk ke kapiler limfe, masuk ke pembuluh limfe, masuk ke fasa aferen sehingga dia masuk ke jaringan apa ini namanya? Jaringan limfoid di nodulus limfatikus. Nah, di mana dendritic cell ini akan mempresentasikan antigen yang sudah diolah dia selama perjalanannya ke sel T helper. Nah, proses pembawaan antigen melalui apa ini? Cairan pembuluh limfe disebut lymphnodus borne ya, lymphoborne ya. Maksudnya oke, lymph node itu akan jadi limfonodo itu seperti saringan gitu. Seperti saringan yang dia mengumpulkan antigen dari epitel dan jaringan ikat. Jadi mungkin antigen antigen bebas seperti ini yang tidak di dalam sel dendritik bisa masuk ke dalam ke dalam pembuluh limfe sehingga nanti dia akan kesaring di jaringan korteks ini. Jaringan korteks dari nodulus limfatikus. Lihat ada antigen bebas kan? Nah, itu nanti akan diproses oleh sel B yang ada di sini atau sel T yang ada di parakorteks. Gitu nanti akan jadi sel dendritik ini akan mempresentasikan antigennya ke sel T yang ada di parakorteks. Sedangkan antigen bebas ini bakal dideteksi oleh sel B yang ada di folikel. Ya. Nah, sedangkan kalau misalnya antigen tersebut ternyata nggak masuk pembuluh limfe, masuknya pembuluh darah, nanti akan disaringnya di mana? Di limpa. Makanya limpa itu fungsinya menyaring darah dari antigen dan atau patogen. Sedangkan nodulus limfatikus menyaring cairan limfe, menyaring antigen yang ada di dalam cairan limfe gitu. Paham ya? Nah, lu tahu sel-sel limfoid, jaringan limfoid yang ada di limpa adanya di pulpa alba ya. Nah, ini namanya blood-borne antigens ya. Jadi antigen-antigen yang terdistribusi di pembuluh darah itu namanya blood-borne antigens. Dia akan ditangkap oleh antigen presenting cell yang ada di limpa. Kalau darah pasti yang nyaring limpa, intinya gitu aja deh. Kalau cairan limfa yang nyaring nodulus limfatikus. Intinya tuh gitu. Oke? Sip. Nah, ini dia. Ini gambar ini menjelaskan bagaimana si dendritic cell menerima antigen dari epidermis ya, dari ini jaringan kulit ini ya, terus sampai dia mempresentasikannya ke sel T. Jadi cerita gini, lu lihat, perhatiin baik-baik di sini. Di sini bagian sini adalah antigen capture.
by dendritic cell. Maksudnya bagaimana antigen itu ditangkap oleh si sel dendritik. Di sini dendritik. Jadi ini ya, konsep ini bisa lu terapin ketika lu berpikir tentang vaksin. Ini ceritanya bakteri. Nah, sekarang lu rubah, misalnya orang sengaja menyuntikkan vaksin di kulit. Nah, vaksin isinya antigen kan? Antigen itu akan ditangkap oleh sel dendritik yang ada di kulit. Makanya ada yang namanya imunisasi subkutan. Tujuannya kayak gini. Jadi antigen yang disuntikkan subkutan itu niatnya mau ditangkap oleh dendritic cell. Ya kan? Yang belum matang secara fenotip. Secara tampak wujud kelihatannya itu dia belum matang, dia menangkap vaksin itu tadi. Ya kan? Terus ini toll-like receptor ya, ligand sitokin. TLR gue gak tahu nih, TLR ini bukan toll-like receptor. Sorry. Pokoknya dari situ dia mengolah, sehingga ketika dia mengolah antigen yang disuntikkan oleh ketika imunisasi itu, dia akan mengolah antigen itu yang ada di vaksinnya itu. Nah, itu dia berarti aktivasi dari yang sebelum matang dia teraktivasi. Dia kan imatur tadinya teraktivasi, tapi belum matang, belum. Dia baru teraktivasi. Lalu akhirnya dia mulai mensintesis MHC kelas 2-nya. Dia mulai mengolah antigennya selama perjalanannya melalui apa? Nih, fase pembuluh limfe. Nah, terus dia masuk ke fase aferen, masuk ke dalam nodulus limfatikus, nodulus ke dalam limfonodus melalui fase aferen. Nah, ketika masuk di dalamnya, jadi migrasi dari dendritic cell dari epidermis ke dermis, ya kan, sambil dia mematangkan, gitu. Jadi perjalanan dia mulai dari epidermis sampai ke fase aferen itu terjadi, itu disebut migrasi, perpindahan. Dan selama migrasi itu dia mematangkan diri. Sehingga ketika dia sudah sampai di limfonodus, dia sudah matang dan siap mempresentasikan antigennya, antigen bakteri vaksin tadi melalui MHC kelas 2. Lalu dipresentasikan ke T cell reseptor yang ada di sel T helper. Nah, dari situ sel T helper akan teraktivasi. Ya. Ini T-nya naif loh ya, naif. Jadi masih pelongo-pelongo, nggak tahu apa-apa, terus dikenalkan sama antigen baru oleh dendritik. Nah itu. Nah ini teori kenapa vaksin itu diberikan, beberapa vaksin diberikan secara subkutan tuh ya kayak gini. Karena dendritic cell tuh banyak yang di dermis ini, ya epidermis ini gitu loh. Oke, ngerti? Nah, begitu aja. Nah, fase yang di sini, fase di mana si sel dendritik mempresentasikan antigen yang berasal dari vaksin ke sel T helper disebut antigen presentation. Oke, sip. Ini kalau lu yang penasaran sama molekul MHC itu kayak gimana, itu kayak gini nih. Nah, kalau lihat MHC itu sebenarnya adalah protein. Nah, dia peptida nih. Ini peptida ini adalah si antigennya ya. Ini antigennya nih. Tempat antigen itu di peptide binding cleft. Jadi ini adalah lekukan di mana antigen itu berada di sini. Ya. Nah, jadi kalau lu lihat MHC kelas 1 sama kelas 2 itu dia berbeda di kakinya ini. Di subunit alfa 2 dan beta 2-nya ini. Alfa 2 dan beta 2-nya ini berbeda. Kalau di sini ini beta 2M, kalau ini alfa 3. Jadi kalau yang MHC kelas 1 dia ada kakinya cuma 1. Kalau MHC kelas 2 kakinya 2. Gampang aja ya. 2 ya 2 kakinya, kalau 1 ya 1 kakinya gitu. Nah, ini yang membedakan. Dia MHC kelas 1 adanya di sel yang berfungsi untuk mempresentasikan antigen. Jadi sel-sel APC biasanya MHC kelas 1. Kalau MHC kelas 2 yang APC ya. Ya sorry, gue salah. Jadi sel-sel APC itu yang mempunyai MHC kelas 2. Sedangkan MHC yang kelas 1 itu adalah semua sel berinti. Semua sel berinti kecuali APC itu adalah MHC-nya kelas 1. Paham?
Nah, kapan MHC kelas 1 ini? Ketika dia terinfeksi. Sedangkan MHC kelas 2 adalah ketika dia memfagositosis si patogen. Oke? Nah, cara internalisasinya beda soalnya. Internalisasi patogen itu gimana? Caranya gimana kalau MHC kelas 1 ini mau muncul? Ya, patogen itu harus menginfeksi sel tersebut, sel berinti tersebut. Sedangkan untuk memunculkan MHC kelas 2, si APC harus memfagositosis patogen tersebut. Gitu. Itu bedanya. Oke. Sip. Oke. Nah, gambar ini membedakan bagaimana caranya MHC kelas 1 dan kelas 2 berbeda. Ini perbedaan mekanisme MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Banyak perbedaannya ya. Perbedaan pertama adalah internalisasi patogen. Internalisasi patogen itu kalau yang MHC kelas 2 itu adalah fagositosis. Sedangkan yang MHC kelas 1 itu dengan cara patogen tersebut menginfeksi masuk ke dalam. Jadi patogen menginfeksi itu MHC kelas 1, kalau fagositosis adalah MHC kelas 2. Nah, oke, satu-satu dulu deh. Jadi kan di fagositosis terbentuklah fagosom ya. Di fagosom ini isinya antigen semua. Nah, retikulum endoplasma si sel anti APC ini akan mensintesis MHC kelas 2. MHC kelas 2 akan di packing di dalam vesikel. Nah, vesikel ini disatukan dengan fagosom tadi sehingga bersatulah antigen dengan MHC kelas 2 sehingga bisa dipresentasikan ke permukaan sel. Di mana sel T helper di situ akan mengenali kompleks, akan menempelkan TCR-nya ke si MHC kelas 2 dan difiksasi oleh, tahu ini apa? Inilah yang disebut protein CD4 itu, yang bentuknya kayak bendera. Fungsinya adalah memfiksasi ikatan antara MHC kelas 2, antigen dan TCR. Ini fungsinya. Sehingga nanti terjadilah pengenalan ya. Jadi antigen uptake-nya itu berbeda kan, internalisasi antigennya, antigen processingnya, biosintesis MHC-nya, sama penggabungan antara MHC dengan antigennya atau peptidanya. Nah, kalau itu sebagian besar sih sama, cuman pertama di antigen uptake-nya yang berbeda. Antigen processing-nya juga beda. Terus kalau yang ini MHC biosintesisnya juga beda. Sebenarnya beda semua. Nanti kita lihat. Nah, terus kalau yang ini kan si virusnya atau bakterinya menginfeksi ke dalam kan, sehingga ada namanya proteosom yang di dalam sel itu dia akan memotong-motong si agen penginfeksi tersebut, si patogen penginfeksi tersebut, sehingga dipotong-potong dan dia nggak di dalam fagosom loh ya, karena dia menginfeksi masuk ke dalam. Lihat, dia tidak di dalam fagosom sehingga antigen itu tersebar di dalam sitoplasma dan dimasukkan ke dalam retikulum endoplasma. Di dalam retikulum endoplasma itu sudah tersintesis MHC kelas 1 sehingga antigen yang masuk melalui tap itu ditempelkan ke dalam antigen itu masuk melalui tap ya, sehingga si antigen itu ditempelkan ke MHC kelas 1. MHC kelas 1 dan antigen yang sudah ketempelan nanti dibungkus oleh vesikel, dibawa ke permukaan. Nah, baru si cytotoxic cell mulai mengenali kompleks antigen MHC tersebut. Nah, ini adalah TCR-nya dan ini yang belum mirip benderanya adalah protein CD8. Lihat perbedaannya di sini. Perbedaan pertama antara kelas 2 dan kelas 1. Ini adalah sel APC. Kalau yang ini adalah semua sel yang berinti kecuali APC. Nah, lihat perbedaannya pertama di internalisasi. Yang satu pakai fagosom atau vesikel, yang satu enggak karena infeksi. Kedua, pemrosesan antigennya. Ya kan? Di dalam fagosom itu sudah jadi antigen.
Kalau di sini dipotong-potong dulu dan dia ingat ini pakai vesicle, yang ini enggak. Yang kedua, antigen kalau yang di sini antigen dimasukin vesicle, MHC kelas 2 dimasukin vesicle, digabungin. Kalau ini enggak, kalau di sini enggak. Antigen dimasukin dulu ke dalam retikulum endoplasma, digabungin di retikulum endoplasma, baru dikeluarin ketika sudah gabung, baru keluar. Kalau ini kan terpisah, ya kan? Terjual terpisah, bukan? Maksudnya ininya terpisah gitu ya. Yang ini sendiri baru digabunginnya di akhir, baru dikeluarin. Kalau ini emang dari awal sudah sepaket sehingga langsung keluar. Perbedaannya di situ. Oke. Dan MHC kelas 2 itu untuk sel T helper. Kalau MHC kelas 1 sel T sitotoksik. Oke ya. Berarti ya. Sip. Nah, kalau yang ini artinya di permukaan sel T, ini sel B, ini sel T, itu bentuk reseptornya berbeda. Kalau kita lihat di sel T terdapat yang namanya TCR. TCR T-cell receptor. Nah, T-cell receptor ini tempatnya si kompleks MHC dan antigen melekat untuk dikenali. Sehingga nanti terjadilah transduksi sinyal. Nah, sedangkan yang ini di sel B itu terdapat B-cell receptor. Asal lo tahu, B-cell receptor ini adalah sebenarnya antibodi yang melekat pada permukaan sel B. Nah, biasanya ini IgM atau IgD. Nanti si antigen itu melekat di sisi variabel, di regio variabel, regio bebas. Yang sebelah sini adalah regio konstan, yang diam, yang stabil. Sehingga nanti kalau ada antigen nempel di sini nanti akan membentuk transduksi sinyal. Nah, ini adalah antibodi yang melekat pada permukaan disebut BCR, B-cell receptor. Sedangkan antibodi yang disekresikan dia tidak melekat pada permukaan. Dia larut di plasma darah kita. Nah, ini dia memiliki fungsi efektor, yaitu fiksasi komplement dan pengikatan fagositosis atau opsonin ya. Nah, ini di sini yang paling penting tuh di sini keberagamannya antibodi itu bisa sampai lebih dari 10 pangkat berapa ini? Pangkat 9. Sedangkan untuk keberagaman dari TCR itu lebih dari 10 pangkat 11. Jadi T-cell receptor ini bisa karena adanya rekombinasi DNA setiap dia membelah ya, itu menyebabkan dia rekombinasi DNA dari T-cell receptor ini bisa mengenali sampai lebih dari 10 pangkat 11 jenis antigen yang berbeda. Wow, gila ya. Ya, luar biasa. Oke, ini antigen recognition is mediated by. Nah, ini nggak usah lah, lu baca sendiri juga, nggak ngerti nggak penting juga. Yang jelas sel T itu dicirikan oleh adanya protein CD3. Jadi mau sel T helper maupun sel T sitotoksik dia pasti punya protein CD3. Oke. Sip. Nah, ini ceritanya antibodi monoklonal nih ceritanya nih. Jadi lu lihat di sini si tikus disuntikin, divaksin ceritanya. Vaksin antigen X misalnya penyakit X. Nah, itu divaksinkan ke si tikus. Disuntikan ke tikus sehingga nanti sel B yang ada di limpanya si tikus akan membentuk antibodi terhadap antigen tersebut. Nah, sel-sel B yang sudah membentuk antibodi ini kan sudah aktif nih. Nah, itu nanti digabungkan dengan sel kanker yang dari galur mielositik. Jadi dari jalur darah ya, jalur mielositik. Nah, ini kan sel kanker, ini sel B yang tadi digabungkan, dihibrid namanya. Nah, karena ini digabungkan dengan sel kanker namanya hibridoma.
Nah, yang jadi pertanyaan kenapa sih harus digabungin sama sel kanker? Karena sel kanker tuh punya sifat yang sangat prominent, yaitu adalah berproliferasi dengan cepat. Itu yang dibutuhkan untuk memperbanyak si sel B ini gitu loh. Jadi tujuannya kenapa digabungin dengan sel kanker? Karena kita pengen si sel B yang sudah kenal sama antigen X ini dan memproduksi antibodi terhadap antigen X itu berproliferasi sangat cepat seperti kanker gitu. Nanti kita ambil ya salah satu, ya kita isolasi, kita ambil itunya antibodinya. Nah, kita kemas dalam suatu obat yang disebut antibodi monoklonal karena dia sudah spesifik untuk satu jenis antigen gitu. Sip. Ini, nah gambar ini adalah perkembangan sel limfosit B dari awal, dari nenek moyangnya itu adalah stem cell ke sel B yang sudah matang. Kalau kita perhatikan dari sini, jadi stem cell ini masih belum tahu mau berkembang kemana. Dia bisa jadi sel otot, sel saraf, sel dan macam-macam. Nah, tapi kalau sudah pro B gini, dia udah berkembang ke arah pro B, dia udah tahu nih perkembangannya kemana. Pasti ke limfosit B. Nah, pro B ini masih gundul, masih belum ada apa-apa. Ketika dia udah jadi pre B, dia sudah mulai terbentuk BCR. Pre BCR yang masih belum jelas. Belum jelas ini mau jadi apa ini gitu. Nah, di situ kita lihat udah mulai intinya mulai kebentuk, udah mulai terlihat tuh. Ya. Terus baru selanjutnya ke sel B yang belum matang. Nah, sel B ini sebenarnya bukan matang gimana ya? Sebenarnya masih muda, cuman belum matang banget. Nah, itu ditandai dengan adanya BCR yang merupakan kelas IgM. Kelas antibodi yang IgM. BCR-nya ini. Nah, IgM ini masih, kalau misalnya kita temukan sel B, sel limfosit B yang memiliki BCR yang hanya IgM, berarti dia belum matang. Kapan dia sudah matang? Ketika dia memiliki satu kelas lain yaitu IgD, dan itu sama-sama BCR. Nah, ada BCR, IgM sama IgD. Jadi kalau sel B yang matur ini, dia yang sudah matang dan masih naif, masih pelongo-pelongo, itu dia mempunyai dua kelas ini. Nah, tergantung entar. Kalau dia tergantung T, ya, tergantung sel T, dia akan melakukan switching class. Yang tadinya IgM, IgD berubah macam-macam, mau jadi IgA atau IgG. Tapi kalau dia tidak dipengaruhi oleh sel T, dia tidak akan berubah. Jadi sampai nanti dia sudah kenal antigen, terus dia menghasilkan antibodi, yang dihasilkan adalah selalu IgM dan IgD terus. Gitu. Oke. Sip. Nah, ini kalau yang tadi kan perkembangan sel B dari stem cell hingga kematangannya. Dan ini adalah perkembangan stem cell hingga kematangan sel T. Nah, jadi ceritanya begini nih. Stem cell kan masih bingung nih mau berkembang ke arah mana. Sehingga dia udah menentukan pilihan untuk berkembang ke arah sel T. Nah, dia harus menjalani fase pertama yaitu pro T cell, di mana dia masih gundul. Dia belum punya TCR, belum punya CD8 maupun CD4. Oke. Nah, di situ dia harus membentuk TCR-nya dulu. T cell receptor. Nah, ini beda loh bentuknya daripada si antibody itu. Antibody kan yang kita tahu yang jadi BCR kan bentuknya mirip antibody. Kalau ini TCR beda. Nah, sel T yang sudah punya TCR, pre-TCR ini disebut pre-T cell. Nah, pre-T cell selanjutnya berkembang, dia mulai mensintesis protein-protein CD-nya. Nah, ketika dia sudah memiliki protein CD dengan jumlah yang sama, antara CD4 dan CD8 jumlah yang sama, dia disebut double positif, di mana dia memiliki dua-duanya. Ini masih T cell yang belum matang. Nah,
Dimana kalau dia sudah punya dua-duanya, dia harus menentukan jati diri. Dia menentukan jati dirinya mau jadi CD4 atau mau jadi CD8 gitu. Oke. Nah, kalau dia mau jadi CD4 mau jadi 4 menentukan diri, itu dia memasuki yaitu yang disebut positive selection. Positive selection ini adalah menentukan dia nasibnya kemana. Nah, misalnya nih TCR-nya nih berespon kuat. Jadi maksudnya si CD4-nya ini kuat sekali memegangi antara MHC kelas 2 dengan TCR-nya. Berarti dia akan diarahkan untuk menjadi si sel CD4 atau helper. Kalau misalnya sel CD8-nya kuat memegangi MHC kelas 1, berarti dia akan diarahkan menjadi CD8 gitu. Tapi kalau dia nggak kuat untuk mengenali dua-duanya, dia akan diarahkan untuk apoptosis. Ya, dia berarti gagal melewati seleksi positif. Ya. Nah, kalau memang proteinnya dua-duanya kuat memegangi MHC kelas 1 dan MHC kelas 2, ini juga nggak boleh. Jadi dia harus diarahkan ke apoptosis sehingga disebut negative selection. Kalau misalnya dia sama-sama kuat nih CD4, CD8, CD4-nya, berarti dia kan nggak boleh nih. Ini yang disebut divergent. Kalau lu pernah lihat film Divergent kan, dia bisa masuk di mana aja kan, ternyata dia jago di mana aja kan, harus dibunuh. Nah ini sama gitu. Ini dia kuat dua-duanya nih. Oh nggak boleh, ini berarti terlalu hebat. Nah orang-orang terlalu hebat ini harus dibantai apoptosis. Ya, siap ya. Dah.